Pandemi COVID-19, perencanaan puskesmas berubah. Juga strategi pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Video saya yang ke-73 ini akan membahas perencanaan puskesmas saat pandemi COVID-19 mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 413 tahun 2020 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19, kemudian pedoman P2 COVID-19 revisi kelima Kementerian Kesehatan RI tanggal 13 Juli tahun 2020 halaman 159 sampai 169. Kemudian juga Juknis Pelayanan Puskesmas pada masa pandemi COVID-19 halaman 11. Sobat sehat, di dalam video 59 yang membahas tentang proses penyusunan perencanaan 5 tahunan puskesmas dan video 60 yang membahas tentang proses penyusunan perencanaan tahunan puskesmas menyebutkan hal lain yang harus dipelajari oleh tim manajemen yang telah dibentuk oleh kepala puskesmas adalah pertama, kebijakan yang berlaku baik global, nasional, maupun daerah sesuai dengan hasil kajian data dan informasi yang tersedia di puskesmas. Dua, hasil analisis pengawasan dan pengendalian kegiatan bulanan dijumpai kondisi tertentu antara lain bencana alam, konflik, kejadian luar biasa, dan perubahan kebijakan mendesak dan lain-lain. Kedua hal tersebut di atas saat ini, September 2020, bisa ditemukan oleh tim manajemen puskesmas. Antara lain, satu, penyusunan RUK memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku, baik secara global, nasional, maupun daerah, sesuai dengan hasil kajian data dan informasi yang tersedia di puskesmas. Kemudian yang kedua, RPK dimungkinkan untuk dirubah atau disesuaikan dengan kebutuhan saat itu apabila dalam hasil analisis pengawasan dan pengendalian kegiatan bulanan dijumpai kondisi tertentu antara lain bencana alam, konflik, kejadian luar biasa, perubahan kebijakan mendesak dan lain-lain yang harus dituangkan ke dalam RPK. Ini relevan dilakukan saat ini dengan adanya pandemi COVID-19. Perubahan RPK dilakukan dengan pendampingan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan tidak mengubah pagu anggaran yang ada. Untuk semua kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, perlu didukung dokumen yang relevan. Dengan tuntunan dokumen yang dibuat, dipastikan bahwa kegiatan yang dimaksud dapat diselesaikan sehingga sasaran dan tujuan akan tercapai. Dokumen tersebut antara lain berupa 1. Peraturan keputusan kepala puskesmas, 2. Kerangka acuan kegiatan, 3. Standar operasional prosedur, dan 4. Dokumen lain yang dibutuhkan. Jadi artinya harus ada review regulasi internal puskesmas. Sobat sehat, kali ini saya akan merangkum perencanaan puskesmas dari 3 dokumen eksternal yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di saat pandemi COVID-19. Yang tadi sudah saya sebutkan juga, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 413 tahun 2020 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kemudian pedoman P2 COVID-19 revisi kelima Kementerian RI 13 Juli tahun 2020 halaman 159 sampai 169 dan Juknis Pelayanan Puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Adapun langkah perencanaan yang harus diintegrasikan dalam review perencanaan puskesmas di masa pandemik ini adalah A. Perencanaan kebutuhan logistik sebagai langkah pertama dari 4 langkah penyediaan sumber daya yang ada pada Pedoman P2 COVID-19 revisi kelima halaman 159.
Penyediaan sumber daya untuk respon pengendalian COVID-19 harus dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan respon medis dan laboratorium serta respon komponen lain. Penyediaan sumber daya ini perlu dilakukan oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah. Untuk itu, diperlukan informasi yang meliputi skenario kejadian pandemik, estimasi jumlah korban, dan permasalahan kesehatan yang akan muncul. Kemudian, ketersediaan logistik, termasuk bantuan-bantuan yang sudah diterima. Lalu sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi untuk COVID-19. Kemudian ketersediaan pasienkes dan tempat tidur di rumah sakit darurat, dan tempat isolasi terpadu. Kemudian kapasitas pemeriksaan laboratorium, lalu pembuangan dan pemusnahan limbah medis, serta pengelolaan lingkungan sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu juga membutuhkan informasi tentang kondisi gudang penyimpanan, fasilitas infrastruktur kesehatan dan non-kesehatan yang dapat mendukung pelayanan kesehatan. Lalu skenario pelaksanaan pelayanan kesehatan esensial yang tetap harus berjalan, di mana diperlukan protokol kesehatan, alih fungsi ruangan, serta sarana pencegahan penularan COVID-19 dari petugas kesehatan kepada pasien yang datang maupun sebaliknya. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan esensial, yang ini terdapat pada halaman 163. Pelayanan kesehatan esensial adalah pelayanan kesehatan rutin dasar yang kebutuhannya akan terus ada di masyarakat dan perlu diprioritaskan keberlanjutannya selama situasi pandemik. Pelayanan kesehatan esensial dalam hal ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya standar pelayanan minimal bidang kesehatan melalui upaya kesehatan masyarakat atau UKM esensial maupun upaya kesehatan perseorangan atau UKP. Pada saat pandemi berlangsung, sistem kesehatan dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi di satu sisi serta pemenuhan pelayanan kesehatan rutin di sisi lain. Keterbatasan berbagai sumber daya menyebabkan pengalih tugasan hampir di semua lini di sistem kesehatan untuk merespon kebutuhan pandemi. Namun, jika kebutuhan pelayanan kesehatan rutin dasar tidak terpenuhi, dikhawatirkan hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka kesakitan dan kematian karena berbagai kondisi kesehatan lainnya yang sebenarnya bisa dicegah atau diobati. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sistem kesehatan perlu disiapkan supaya dapat beradaptasi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan selama wabah berlangsung. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Pertama, mengidentifikasi dan memprioritaskan pelayanan. Sejalan dengan perkembangan transmisi COVID-19, fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan identifikasi terhadap pelayanan yang dapat diberikan dan prioritas pelayanan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko dalam rangka merespon keterbatasan sumber daya dalam pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19, serta mengurangi paparan dan risiko transmisi, baik untuk masyarakat itu sendiri maupun bagi tenaga kesehatan atau non-kesehatan di fasienkes. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan pembatasan pelayanan kesehatan secara tatap muka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berupa telemedicine sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan identifikasi dan prioritas pelayanan kesehatan tersebut, juga untuk mencegah tidak bertambahnya angka kesakitan dan kematian yang dapat membebani sistem kesehatan. Pelayanan tersebut dikategorikan sebagai pelayanan esensial, antara lain 1.
pelayanan kesehatan keluarga sepanjang siklus kehidupan, dan keberlanjutan layanan keluarga berencana. Pelaksanaan pelayanan kesehatan ini mengacu pada pedoman yang disusun oleh Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan. Kedua, pelayanan kesehatan untuk tuberkulosis. Pedoman mengenai tuberkulosis merujuk pada protokol tentang pelayanan tuberkulosis selama masa pandemi COVID-19. Ketiga, pelayanan kesehatan untuk HIV. Pedoman mengenai HIV merujuk pada protokol pelayanan HIV/AIDS selama pandemi COVID-19. 4. Manajemen penyakit menular lainnya. Dan berikut pedoman yang dapat menjadi acuan antara lain pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit kusta dan frambusia dalam situasi pandemi COVID-19. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian demam berdarah tinju dalam situasi pandemi COVID-19 dan protokol layanan malaria dalam masa pandemi COVID-19, dan kemudian manajemen penyakit kronis, penyakit kardiovaskuler, hipertensi, diabetes, kesehatan mental. Berikut ada pedoman yang dapat menjadi acuan antara lain pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19, pedoman penanganan penyakit tidak menular dalam masa pandemi COVID-19, pelayanan imunisasi atau pedoman mengenai pelayanan imunisasi merujuk pada petunjuk teknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Kemudian yang ketujuh, kelanjutan terapi rawat inap kritis. Kedelapan, pelayanan untuk kondisi kesehatan darurat dan penyakit akut umum yang memerlukan intervensi segera. Kesembilan, ketersediaan obat-obatan esensial, termasuk obat-obatan untuk manajemen penyakit kronis, serta pelayanan diagnostik dasar, bank darah, dan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Pemilihan pelayanan yang akan diprioritaskan pemberiannya sebaiknya disesuaikan dengan konteks sistem kesehatan dan beban penyakit di masing-masing daerah. Namun, di awal prioritas sebaiknya ditujukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular, mencegah kesakitan dan kematian ibu dan anak, mencegah eksaserbasi akut penyakit kronis dengan menjaga ketersediaan regimen pengobatan, serta untuk memenuhi kebutuhan kondisi-kondisi darurat. Kemudian yang kedua, strategi adaptasi pelayanan kesehatan esensial dalam situasi respon pandemi COVID-19. Jika sudah ditetapkan, pelayanan kesehatan esensial apa saja yang diprioritaskan, langkah berikutnya adalah menetapkan strategi pemberian pelayanan kesehatan tersebut. Jika fasilitas di mana pelayanan tersebut biasanya diberikan telah ditunjuk menjadi tempat perawatan khusus bagi mereka yang terkena dampak COVID-19, pelayanan bisa dialihkan ke lokasi lain. Salah satu caranya dengan mengalihkan dan mengkonsentrasikan pemberian pelayanan akut di FKTP seperti puskesmas atau di unit gawat darurat rumah sakit tingkat pertama. Jika ini tidak bisa dilakukan, lokasi lain yang memungkinkan untuk dijadikan alternatif perlu dipertimbangkan. Misalnya, lokasi ad hoc yang berada di masyarakat, seperti di sekolah atau di balai kesehatan. Lokasi tersebut dapat menjadi lokasi utama pemberian pelayanan untuk gejala seperti demam, perdarahan terhadap kehamilan, nyeri dada, atau sakit kepala. Jika pandemi berlangsung berkepanjangan, pihak berwenang perlu secara teratur mempertimbangkan kembali status pelayanan kesehatan yang dianggap esensial, seperti pelayanan rawat jalan untuk kondisi yang tidak tingkat kedaruratannya dapat berubah sewaktu-waktu, contohnya pada pengobatan kanker. Selain itu, karena terbatasnya pelayanan rujukan di tengah situasi pandemik, setiap tenaga kesehatan harus siap mengambil tanggung jawab tambahan terkait manajemen kondisi yang bisa mengancam jiwa, seperti kesulitan bernafas, syok, perubahan status mental, dan cedera pada pasien
dari segala usia. Untuk pelayanan imunisasi, jika kapasitas sistem kesehatan masih utuh dan pelayanan kesehatan rutin masih bisa dipertahankan seperti biasa, serta didukung dengan masih memadainya tenaga kesehatan dan pasokan vaksin, pelayanan imunisasi di Fasiankes harus dilaksanakan dengan tetap menjalankan langkah-langkah pengendalian infeksi sesuai dengan protokol kesehatan. Surveillance untuk PD3I juga harus terus dilakukan untuk mempertahankan deteksi dan penanganan kejadian PD3I secara lebih awal untuk mencegah terjadinya KLB. Jika memungkinkan, dilakukan integrasi antar surveillance PD3I dan surveillance COVID-19. Jika pelayanan imunisasi terdampak, maka perlu direncanakan strategi untuk mengejar ketinggalan vaksinasi serta untuk menjalankan pemulihan program imunisasi. Karena adanya rekomendasi pembatasan sosial selama pandemi COVID-19, pelaksanaan imunisasi massal tidak dianjurkan. Untuk penyakit tidak menular kronis atau penyakit-penyakit lainnya yang membutuhkan pengobatan jangka panjang seperti hipertensi, penyakit kardiovaskuler, TB dan HIV/AIDS, penguatan rantai pasokan untuk memastikan kesinambungan regimen pengobatan dan pemberian stok obat kepada pasien untuk jangka waktu yang diperpanjang dapat menjadi strategi pencegahan eksaserbasi akut serta mengurangi kebutuhan kunjungan ke Fasiankes. Penggunaan teknologi digital dapat diintensifkan untuk mendukung pasien melalui komunikasi, konseling, dan manajemen informasi. Khusus untuk tuberkulosis, menemukan dan mengobati orang dengan tuberkulosis tetap menjadi pilar dasar pencegahan dan perawatan tuberkulosis atau TB. Namun disadari bahwa hal ini menjadi tantangan dan memerlukan strategi khusus. Dalam situasi respon pandemi COVID-19 di mana ada anjuran pembatasan sosial, maka kunjungan rumah dari kader kesehatan dapat menjadi ujung tombak pemberian pelayanan kesehatan esensial. Peran mereka dapat dioptimalkan dengan pemberian training tambahan untuk melakukan beberapa jenis pelayanan kesehatan sekaligus. Dalam pelaksanaannya, keselamatan para kader juga harus dijaga melalui penyediaan alat pelindung diri dan dukungan umum lainnya untuk tenaga kesehatan. Peran sektor swasta, termasuk LSM, juga berpotensi untuk lebih ditingkatkan guna memberikan pelayanan kesehatan esensial selama pandemik berlangsung. Fasiankes milik swasta atau LSM dapat diminta untuk dijadikan lokasi pemberian pelayanan kesehatan rutin yang tidak bisa diberikan di Fasiankes publik yang dijadikan lokasi perawatan pasien COVID-19. Keselamatan baik pasien maupun tenaga kesehatan ketika pasien datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rutin perlu menjadi perhatian. Ketika pasien datang, kita belum bisa memastikan diagnosis pasien tersebut. Oleh karena itu, prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI perlu diterapkan dengan baik, khususnya di pintu-pintu masuk tempat pemberian pelayanan dan unit gawat darurat, baik di puskesmas, rumah sakit, bahkan di tempat pemberian pelayanan berbasis masyarakat seperti posyandu. Pengaturan jarak, kebersihan tangan, penggunaan APD yang tepat bagi tenaga kesehatan, serta pembersihan dan desinfeksi permukaan dan lingkungan perlu diterapkan setiap saat. Prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI lebih lengkap dapat dilihat pada bab 8. Jika diperlukan, maka pelatihan penyegaran langkah-langkah PPI dasar dan tambahan yang harus diadopsi terkait COVID-19 sebaiknya dilakukan untuk semua tenaga kesehatan di semua tingkat sistem kesehatan. Kapasitas screening dan triase untuk semua pasien, serta isolasi untuk pasien COVID-19 juga perlu diperkuat, termasuk
pengaturan ruangan dan alur pasien, serta tempat penyimpanan alat pelindung diri dan produk-produk pencegahan dan pengendalian infeksi. Sebaiknya waktu konsultasi bisa dijadwalkan untuk menghindari kerumunan pasien di ruang tunggu. Ruang tunggu juga sebaiknya ditata ulang untuk memastikan jarak fisik. Jumlah pengunjung dan waktu kunjungan sebaiknya dibatasi. Jika memungkinkan, penataan dari ruangan untuk menciptakan aliran pasien satu arah sebaiknya dilakukan untuk meminimalkan kontak yang tidak perlu antara pasien dengan tenaga kesehatan. Perubahan-perubahan strategi pemberian pelayanan tersebut harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada masyarakat untuk mempersiapkan dan membimbing perilaku pencarian pelayanan kesehatan yang aman selama pandemik berlangsung. Informasi penting lain yang harus disampaikan antara lain kondisi kesehatan seperti apa yang dapat ditunda pengobatannya atau yang harus segera ditangani. Demikian juga dengan langkah-langkah pencegahan infeksi dasar perorangan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Ketika masyarakat memutuskan untuk datang ke Fasiankes, maka protokol standar terkait respon COVID-19 harus dijalankan, seperti screening pasien pada saat kedatangan, triase untuk menentukan prioritas penanganan, mekanisme isolasi, serta pelaksanaan kriteria dan protokol rujukan untuk pasien yang diduga COVID-19. Penetapan alur pasien yang efektif ini merupakan hal yang penting di semua tingkat pelayanan kesehatan. 3. Mendukung kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah untuk memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan esensial. Guna membantu daerah dalam mendukung kesiapan sistem kesehatan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan rutin, maka diperlukan mekanisme dan protokol untuk mengatur pemberian pelayanan kesehatan rutin ini yang dikoordinasikan dengan rencana operasional respon pandemik COVID-19. Di dalam protokol ini hendaknya ditetapkan ambang batas kapan pengurangan bertahap pelayanan kesehatan rutin komprehensif menjadi pelayanan kesehatan rutin yang esensial seharusnya dilakukan. Di tiap tahap perlu ditentukan pelayanan kesehatan rutin apa saja yang akan ditunda atau dipertahankan, serta strategi pemberian pelayanannya. Perlu diatur juga bagaimana berbagai sumber daya yang ada, seperti keuangan, tenaga kesehatan, peralatan, dan obat-obat akan dikelola untuk memenuhi kebutuhan pandemik sekaligus kebutuhan pelayanan kesehatan rutin. Selain itu, koordinasi antar sektor publik dan swasta juga perlu dilakukan jika sektor swasta ingin dilibatkan secara efektif. Pemberian pelayanan kesehatan esensial perlu dinilai dan dipantau supaya kita bisa mengetahui kesenjangan dan kebutuhan yang ada, serta secara dinamis memetakan jalur-jalur rujukan. Untuk mengetahui ketersediaan Fasiankes yang bisa dilibatkan, baik untuk pemenuhan respon pandemik maupun mempertahankan pelayanan kesehatan rutin, sebaiknya dilakukan pemetaan Fasiankes, baik yang ada di sektor publik, swasta, maupun yang dimiliki oleh TNI Polri. Demikian juga untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, maka perlu dilakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan 4 skenario transmisi COVID-19 dan dikoordinasikan dengan rencana operasional respon COVID-19. Kekurangan tenaga kesehatan dapat diantisipasi dengan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, meminta tenaga kesehatan untuk bisa bekerja lembur dengan mendapatkan intensif tambahan. 2. Meminta bantuan tenaga kesehatan dari daerah yang belum terkena dampak COVID-19. Ketiga, mengidentifikasi tenaga kesehatan yang sudah terkualifikasi, pensiunan, dan intern yang memiliki surat izin praktek. 5. Memobilisasi LSM,
TNI, Polri, Palang Merah, Bulan Sabit, dan sektor swasta, termasuk MCCC atau Jaringan Rumah Sakit dan Klinik Muhammadiyah dan Aisyah, serta yang lain. Kelima, meningkatkan dukungan untuk pelayanan berbasis rumah. Keenam, memanfaatkan platform berbasis web untuk pelayanan klinis langsung, pelatihan, dukungan dalam mengambil keputusan klinis. Ketujuh, melatih dan memanfaatkan tenaga dari sektor non-kesehatan untuk mendukung fungsi di Fasiankes, baik administrasi, pemeliharaan, dan lain-lain. Kemudian 8, bila perlu, pertimbangkan untuk mengadakan percepatan jalur pelatihan dan sertifikasi awal. Sobat Sehat, dengan bertambahnya beban kerja tenaga kesehatan, maka dukungan harus diberikan kepada para tenaga kesehatan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, seperti memberlakukan jam kerja yang sesuai dan memastikan tenaga kesehatan memperoleh waktu istirahat yang cukup. Kemudian memberikan bimbingan, pelatihan, dan persediaan alat pelindung diri untuk membatasi paparan terhadap risiko infeksi. Juga memberikan keamanan fisik dan dukungan psikososial dan pemantauan penyakit, stres, dan kelelahan. Yang kelima, memastikan pembayaran gaji, cuti sakit, insentif, dan lembur tepat waktu. Ya, ini untuk memberikan ketenangan bagi tenaga kesehatan. Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah ketersediaan obat-obatan, peralatan, dan persediaan esensial lainnya. Dengan adanya kebutuhan untuk mengalihkan suplai dan obat-obatan bagi respon pandemik yang dapat diperparah dengan terganggunya rantai pasokan karena efek wabah di sektor lain, maka stock out dari suplai untuk pelayanan kesehatan esensial sangat mungkin terjadi. Memastikan ketersediaan suplai esensial bisa dilakukan dengan pertama-tama membuat daftar kebutuhan yang diperlukan oleh pelayanan kesehatan esensial yang akan dipertahankan. Kemudian, memetakan farmasi dan pemasok yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jika memungkinkan, pembuatan platform untuk melaporkan inventaris dan stock out persediaan merupakan hal yang bisa dilakukan untuk mengkoordinasikan dan mendistribusikan ulang persediaan yang dibutuhkan. Berikutnya C, perencanaan dalam juknis pelayanan Puskesmas pada masa pandemi COVID-19 di halaman 11. Ini dikeluarkan oleh Direktorat Yankes Primer, Direktorat Jenderal Yankes, Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2020. Pada bab 1 manajemen puskesmas menyebutkan bahwa prosedur COVID-19 merupakan situasi yang terjadi secara mendadak dan cepat. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada perencanaan yang telah disusun oleh puskesmas. Oleh karena itu, puskesmas perlu menyesuaikan tahapan manajemen puskesmas yang telah disusun oleh tim dan direncanakan sebelumnya dengan kebutuhan pelayanan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Perencanaan atau P1 harus melakukan penyesuaian target kegiatan yang telah disusun. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan kemudian yang bisa dilaksanakan dengan metode yang berbeda atau ditunda waktunya. Kemudian berikutnya mencari akar penyebab masalah tidak tercapainya indikator program selain diakibatkan oleh situasi pandemi COVID-19 dan merencanakan upaya inovasi yang akan dilakukan bila masa pandemi COVID-19 telah berakhir guna perbaikan capaian kinerja. Kemudian, pelaksanaan revisi sesuai kebutuhan pandemi COVID-19 mengacu pada juknis atau pedoman yang berlaku melalui pembinaan dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Puskesmas menentukan target sasaran kasus terkait COVID-19 dengan angka prevalensi dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota
guna memperkirakan kebutuhan logistik, termasuk APD, bahan medis habis pakai untuk pengambilan spesimen, reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR, dan pelaksanaan rapid test. Puskesmas menentukan populasi rentan, antara lain lansia, orang dengan komorbid, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir untuk menjadi sasaran pemeriksaan. Sobat Sehat, demikianlah pembahasan kita tentang review perencanaan yang perlu dilakukan dalam masa pandemi COVID-19. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dan saran dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.